Ini yang perlu Sobat Tani ketahui segera, karena penularannya sangat cepat. Kalau tidak segera dilaporkan, itu kemungkinan ternak-ternak itu akan mudah tertular. Karena itu mungkin yang pertama paling mudah itu diketahui ya, pastikan ternaknya itu sehat. Otomatis cirinya apa? Dia makannya banyak. Nah, kalau sampai ternaknya itu ketahuan sudah tidak mau makan, GTM gitu ya, gerakan tutup mulut. Sudah nggak mau makan, nggak mau minum, apalagi terlihat di sini di moncongnya ini sudah mulai keluar liur, air liur berlebihan. Nah, ini sudah mulai gejala awal. Karena itu kita perlu waspada, segera hubungi dokter hewan yang ada di puskeswan. Kebetulan di Kebumen ini ada 8 puskeswan yang nanti bisa membantu Sobat Tani semua dimanapun berada, karena di situ sudah ada dokter hewannya semua. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini kita berada di sebuah kantor gitu, yang di sebelah saya sudah ada miniatur ini, ada kambing, ada sapi. Tentunya sudah paham ya, kita ada di kantor peternakan, di bidang peternakan. Dan di sebelah saya sudah ada beliau Dr. Hewan Marti Ike Wahyu Erawati MP, dan beliau sebagai medik veteriner di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Langsung saja sahabat tani, kita sapa beliau. Selamat siang Ibu Ike. Selamat siang. Wah, berseri sekali ini, cantik sekali nggak Ibu Ike? Ini kalau saya ketemu di jalan nggak nyangka nih kalau ternyata medik veteriner. Kirain ini foto model gitu. Nggak Ibu Ike, kita santai aja ya. Ini kan kita lesehan gitu di antara kambing dan sapi gitu. Sebenarnya saya tadi agak serem, tapi ternyata cuma patung gitu. Dan ini sudah menandakan kita berada di kantor peternakan. Dan Ibu Ike, kalau mau menyapa sahabat tani di rumah, silahkan. Ya, selamat siang sahabat tani dan peternak dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa bercerita panjang lebar tentang penyakit mulut dan kuku mungkin. Ibu Ike, jadi tadi sudah disampaikan sama Ibu Ike, Dokter Hewan Ike, bahwa mau menyampaikan tentang penyakit mulut dan kuku atau yang disingkat PMK gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi sahabat tani di rumah, terutama untuk peternak-peternak yang ada di manapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang PMK. Sahabat tani di rumah, apakah sudah paham tentang PMK itu? Nanti kita akan kulik lagi, akan bahas lagi lebih lengkap lagi, lebih detail lagi bersama ahlinya Ibu Dokter Hewan Ike. Oke Bu Ike, ini kan untuk saat-saat ini, dewasa ini kan sedang marak ya penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak-ternak kita, sapi gitu nggih. Nah, itu sebenarnya awalnya itu gimana? Dan sebelumnya Ibu perlu dijelaskan dulu sebenarnya PMK itu apa sih? Silakan. Ya, terima kasih. PMK ya kepanjangannya adalah penyakit mulut dan kuku. Nah, kebetulan di Indonesia ini dulu itu sudah pernah ada. Tapi di tahun 1990 itu sudah dinyatakan bebas PMK. Nah, baru 1 bulan ini kasus ini kembali hadir di tengah-tengah Indonesia, khususnya dimulai dari Jawa Timur. Nah, penyebabnya apa PMK itu? Ternyata penyebabnya adalah virus. Nah, seperti kita ketahui bersama, penyakit yang disebabkan oleh virus ini perkembangannya, penularannya sangat cepat. Nah, karena itu kita semua harus waspada. Karena sobat tani semua di sini rata-rata punya ternak ya. Apalagi ternak sapi, sapi PO Kebumen, di Kebumen ini andalan. Nah, di sekitar sapi kita juga ada kambing, domba, kemudian ada juga babi mungkin di wilayah Kabupaten Kebumen Utara. Nah, semua itu termasuk hewan-hewan yang berkuku belah yang di sini rentan untuk tertular penyakit PMK ini.
penyakit mulut dan kuku seperti itu. Dan kuku, ya. Jadi ternyata itu memang dulu sudah ada Bu, dan di tahun 2000 berapa tadi saya tahun lupa. 1990 itu sudah dinyatakan bebas. Nah, itu ternyata kembali lagi ke tengah-tengah kita tahun ini kalau tidak salah tahun ini, dan penyebabnya tadi sudah dikatakan adalah virus ternyata. Kemudian untuk gejalanya ini apa aja ya Bu? Ini yang perlu Sobat Tani ketahui segera, karena penularannya sangat cepat. Kalau tidak segera dilaporkan, itu kemungkinan ternak-ternak itu akan mudah tertular. Karena itu mungkin yang pertama paling mudah itu diketahui ya, pastikan ternaknya itu sehat. Otomatis cirinya apa? Dia makannya banyak. Nah, kalau sampai ternaknya itu ketahuan sudah tidak mau makan, GTM gitu ya, gerakan tutup mulut, sudah nggak mau makan, nggak mau minum, apalagi terlihat di sini di moncongnya ini sudah mulai keluar liur, air liur berlebihan. Lah, ini sudah mulai gejala awal. Karena itu kita perlu waspada, segera hubungi dokter hewan yang ada di puskeswan. Kebetulan di Kebumen ini ada 8 puskeswan yang nanti bisa membantu Sobat Tani semua dimanapun berada. Karena di situ sudah ada dokter hewannya semua. Kebetulan di sini nanti dokternya mungkin akan datang, akan melihat, memeriksa langsung. Terus terang mesti dia akan bawa alat pelindung diri, dan di sini di rongga mulut baik itu di gusinya atau di langit-langit di lidahnya itu biasanya muncul luka lepuh. Nah, ini sudah menciri sekali itu gejala penyakit mulut dan kuku. Nanti setelah terjadi seperti ini baru ke kuku. Nah, kuku biasanya di sela-sela ini kuku di pas tempat teracak ini ada luka di sini. Lukanya di kukunya gitu, Bu? Di sela-selanya. Di sini di sela-sela, bisa ke sebelah atasnya kuku di sini ada luka. Nah, biasanya kalau sapi yang bobot besar, ini di sini kuku bisa sampai lepas karena tidak kuat menahan beban tubuh, dan di sini ada luka seperti itu. Jadi harapan kami Sobat Tani semua paham bagaimana gejala awal PMK sehingga bisa mencegah berjalannya penyakit lebih parah dan bisa mencegah penularan. Karena itu kita perlu ketahui juga kalau ini sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tentunya seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa penularannya itu sangat cepat karena virus ya, Bu, ya. Nah, ini untuk penularannya itu bisa lewat apa aja? Jadi yang pertama otomatis kontak langsung. Misalnya di kandang itu ada 5 ekor. Yang satu sudah muncul gejala, biasanya dia secara aerosol atau lewat udara, virus ini bisa menular ke sebelahnya. Nah, karena itu kalau ada gejala langsung pisahkan dengan yang lain di kandang itu, jauhkan. Berarti memang pengawasan juga kita harus tetap intens ya, Bu, ya. Betul. Yang kedua bisa saja lewat perantara. Antara lain misalnya tempat minumnya, tempat pakannya, habis dipakai sini pindah sana, atau bisa juga kita peternaknya Sobat Tani juga semua harus waspada. Misalnya setelah memegang ternak yang sakit, segera cuci tangan, ganti baju, baru pindah ke ternak yang sehat seperti itu. Oh, berarti bisa menular lewat kita peternaknya, peternaknya kita bisa gantian, misal baru memegang ternak yang satu, kemudian pindah ke yang satu. Nah, itu kan penularan untuk sesama ternak. Nah, apakah kepada peternaknya, manusianya itu bisa menular? Ya, alhamdulillah ya, meskipun sepertinya serem, tadi penularannya sangat cepat, tapi tidak bisa menular ke manusia. Kalau bahasa kita tidak zoonosis,
Tidak gitu. Jadi ini hanya bisa menular sesama hewan yang berkuku belah saja. Kalau zoonosis berarti kan bisa nular ke manusia ya. Nah, di sini alhamdulillah tidak. Nah, jadi kita tidak usah panik, tidak usah khawatir. Kita semua insya Allah tetap aman. Hanya kita perlu menjaga jangan sampai ternak-ternak yang ada di lingkungan kita tular menular atau kita malah menularkan dari ternak satu ke ternak yang Karena lain. secara tidak langsung juga, tidak sadar juga kita bisa menularkan. Betul, ya, walaupun ya. tidak bisa menular ke diri kita gitu. Ya, Nah, itu kalau misalkan tadi menular ke sana kalau kita ada peternak yang mempunyai ternak yang lumayan banyak, pasti akan rugi. Betul tidak ya Ibu ya? Betul. Nah, kerugiannya di mana aja dan apa aja, dan tentunya juga untuk secara nominal itu pasti ada kerugiannya. Selain itu apalagi ini Ibu? Ya, jadi yang pertama tadi kan begitu ternak ini bergejala itu tidak mau makan, otomatis berat badan akan turun. Nah ini padahal peternak kan kepenginnya untung ya cepet laku, apalagi menjelang Idul Kurban nih, pengennya kan untung banyak bisa jual ternak. Nah yang kedua, seandainya dia masih menyusui, otomatis produksi susunya akan turun. Selanjutnya juga kalau misalnya dia bunting juga bisa keguguran. Dan seandainya dia induk, bisa saja sampai terjadi infertilitas atau mandul seperti itu. Tidak terjadi bisa pembuahannya gitu ya. Dan misalnya ada yang terjadi kematian, otomatis kan rugi besar. Pasti itu ya Bu. Di sini biasanya kasusnya itu kematian pada pedet atau hewan yang muda seperti jadi itu virusnya lebih itu rentan, bisa ke semua usia umur, sapi betul, gitu. Mulai dari mungkin yang baru lahir pun bisa terkena ya Bu ya. Karena air susunya malah bisa nular ke anaknya. Tapi kalau air susunya itu dikonsumsi manusia, asal direbus mateng gitu, itu tetap aman ya Bu ya? Aman untuk dikonsumsi seperti itu. Kabar baiknya untuk kita manusia itu tidak bisa menular tadi yang disebut dengan zoonosis, dan juga produksi itu kan tadi air susunya. Kalau misalkan dagingnya itu gimana Bu? Nah sama juga. Jadi dagingnya asal kita perlakukan dengan betul, istilahnya di sini dimasak dengan matang, pada suhu 70 derajat saja virus ini sudah mati. Iya. Jadi harapannya nanti pada saat Idul Kurban nih, sebentar lagi menjelang Idul Kurban, para sahabat tani ini benar-benar paham. Ya, jadi jangan sampai kita mengkonsumsi daging yang tidak dimasak betul. Karena disitulah virus masih hidup. Takutnya walaupun sapinya terlihat sehat, tapi ternyata di dalamnya masih mengandung itu ya Bu. Lebih baik kita pencegahannya. Ya, karena itu kalau misalnya ada yang kena PMK, ya sudah menciri, seandainya harus dipotong, itu harus dalam pengawasan dokter hewan. Insya Allah ada laporan, kami siap untuk ke lapangan untuk melakukan pengawasan bagi pemotongan hewan yang dicurigai PMK, sehingga pemotongannya nanti terpantau. Karena di sini yang perlu diperhatikan ya, nanti apalagi menjelang Idul Kurban. Jadi untuk daerah kepala dan kaki itu harapan kami sobat tani semua, seandainya menciri PMK, mohon untuk dibakar, tidak dikonsumsi lah. Untuk dagingnya baru boleh dimasak dengan matang. Kemudian untuk jeroannya, nah di situ juga rawan. Harapannya direbus terlebih dahulu. Ya, minimal 70 derajat Celcius. Iya betul ya. Wah, lumayan lengkap sekali ini. Jadi tadi sudah dijelaskan secara detail tentang penyakit mulut dan kuku. Dan tadi ada pertanyaan sebelumnya mau saya tanyakan, malah sudah dijelaskan ini.
Oke sahabat Tani, jadi ternyata nanti kita sebentar lagi kan mau ada Hari Raya Idul Kurban nggih Ibu nggih. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk caranya gimana kita mengkonsumsi dagingnya sudah dijelaskan. Kemudian jika ada sapi-sapi yang sudah terindikasi kena penyakit PMK itu tadi, alangkah baiknya itu untuk bagian kepala tadi itu dan kaki itu dibakar nggih. Dan untuk daging dan jeroannya masih aman untuk dikonsumsi dengan syarat harus dimasak betul-betul nggih, minimal di suhu 70 derajat Celcius kan begitu nggih Ibu. Dan kemudian untuk kalau kita kan nggak selalu kalau pelayanan kesehatan hewan itu kan biasanya untuk para peternak nggih. Para peternak itu bisa saja menghubungi petugas dari peternakan di puskeswan yang tadi disampaikan di Kabupaten Kebumen itu ada 8 puskeswan. Nah kemudian untuk para pedagang, ini sebenarnya pedagang kan biasanya tidak terlalu peduli tidak terlalu peduli dengan keadaan kesehatan, yang penting gemuk aja gitu, jualnya mahal gitu. Nah ini untuk para pedagang ini gimana ini Ibu? Ya memang sejak ada info merebaknya kasus PMK di wilayah Jawa Timur dan Aceh, kami di Kabupaten Kebumen bersama teman-teman yang bertugas di pasar hewan itu sudah melakukan KIE, sudah memberikan edukasi kepada para pelaku usaha jual beli ternak di sana agar selalu membawa surat keterangan kesehatan hewan. Misalnya ternak itu dari luar daerah, pastikan ada surat keterangan kesehatan hewannya. Nah, seandainya mau membawa keluar daerah pun, harapannya minta surat keterangan kesehatan hewan dulu. Otomatis kalau kita berikan surat keterangan kesehatan hewan, kan hewannya diperiksa dulu nih, nah dipastikan sehat dulu, seperti itu. Tadi disebutkan KIE. Kayaknya mungkin sahabat Tani ada yang belum paham KIE itu apa? Komunikasi, informasi dan edukasi. Informasi dan edukasi. Nggih, tadi untuk para pedagang ini jangan lupa sebentar lagi Hari Raya Idul Kurban, pasti para pedagang itu akan menjual belikan banyak sekali hewan ternak terutama sapi atau juga kambing juga. Itu jangan lupa meminta surat keterangan kesehatan hewan agar ternak-ternak yang sahabat Tani jual nanti sudah terjamin kesehatannya, terpantau kesehatannya. Dan kemudian yang tidak bisa dilupakan itu untuk sohibul kurbannya itu gimana Ibu ini? Ya, nah di sini sebagai syarat untuk hewan kurban itu sudah insya Allah semuanya tahu ya Sobat Tani. Kalau syaratnya hewan kurban adalah yang pertama itu sehat. Nah di situ. Jadi pastikan hewan itu sehat, tidak ada yang menunjukkan gejala PMK apalagi. Nah, di sini perlu dikomunikasikan dengan dokter hewan setempat seperti itu, agar diperiksa dulu, jangan dibeli dulu. Nah, ini yang agak susahnya kan kalau sohibul kurban kan belum tentu tahu tentang masalah ternak ya. Jadi itu perlu juga sosialisasi mungkin ya Ibu sosialisasi karena kita mendekati Hari Raya Idul Kurban ya. Dan untuk sahabat Tani yang rencananya nanti akan menjadi sohibul kurban juga bisa disimak perbincangan kita pada hari ini bersama ahlinya, beliau Ibu Marti Ike sebagai medik veteriner agar bisa mencegah gitu ya, mencegah supaya ternak yang kita korbankan itu benar-benar sehat gitu nggih. Dan ini untuk petugasnya atau takmirnya, ini kan biasa pakai takmir dan masyarakatnya itu untuk pemahamannya gimana ini? Jadi memang biasanya para sohibul kurban itu akan menitipkan hewan kurbannya kepada takmir atau panitia ya, atau bahkan ada yang memotong sendiri di rumah masing-masing ya. Jadi kita perlu ketahui itu. Jadi sebelum kita mengolah daging itu, yang pertama kalau memang itu jeroan, tolong direbus dulu. Nah, direbus dulu 30 menit saja. Setelah itu baru dikemas dan dibagikan kepada masyarakat. Oh, jadi dibagikannya sudah ke dalam keadaan betul, matang, karena
di era PMK ini kita harus waspada. Kalau bisa lah membagi daging yang terbaik lah, seperti itu, yang sehat seperti itu. Yang kedua, seandainya masyarakat yang dibagi daging ini mendapatkan jatah, misalnya dibungkus pakai kantong plastik ya. Nah, ini karena di era PMK ini kita harus waspada mencegah penularan. Mohon para sahabat tani nanti bisa disampaikan juga kepada saudara di lingkungan ataupun masyarakat setempat. Daging bekas bungkusnya tolong direndam dengan air cuka dulu atau deterjen atau disinfektan lainnya. Tujuannya apa? Agar virusnya itu mati. Baru kita buang ke tempat sampah. Nah, jangan sampai nanti masih ada darahnya sudah langsung ke tempat sampah. Nah, disinilah resiko penularan PMK di era seperti ini. Ya, kita perlu hati-hati bersama. Kemudian mungkin dalam penyimpanan. Jadi daging yang tadi diterima, kalau misalnya tidak langsung dimasak, harapannya masukkan dulu ke chiller kalau punya kulkas, itu di bawah freezer. Di situ dulu sebentar, setelah itu baru masukkan ke freezer. Itu maksudnya apa? Nah, biar virus ini bisa mati karena di situ memang ada proses pelayuan kalau bahasa kita. Jadi harapannya dilayukan dulu dagingnya, nanti biar virusnya mati dulu, baru masukkan ke freezer, baru disimpan lah. Ini harapannya aman. Luar biasa sekali. Jadi sahabat tani, ternyata untuk mencegah ataupun menghindari virus penyakit mulut dan kuku itu, jadi edukasinya tidak hanya untuk peternak saja. Jadi ini ada untuk masyarakat tentunya, masyarakat, pedagangnya juga, sohibul kurbannya juga, dan petugas takmirnya juga. Jadi memang harus benar-benar sebisa mungkin agar bisa hilang gitu ya Ibu ya. Nah, ini tadi kan beberapa kali disampaikan bahwa untuk tadi orang-orang yang berhubungan dengan ini sapi yang ternak, maksud kami ternak yang akan dijadikan kurban itu harus ada surat keterangan sehat gitu ya, surat keterangan kesehatan hewan gitu. Nah, sebenarnya itu pentingnya buat apa aja sih Ibu? Ya, surat keterangan kesehatan hewan ini sebenarnya dari dulu, sebelum ada wabah PMK ini kita sudah sarankan semuanya. Karena apa gunanya? Yang pertama itu memastikan bahwa ternak yang untuk korban itu sehat. Ya. Yang kedua, kita akan mengetahui dari mana asalnya ternak itu. Nah, kita untuk memastikan berasal dari daerah yang sehat. Apalagi di era PMK ini. Iya. Yang ketiga, kita kan kepengin korban ya. Harapan kita sesuai syariat, hewan yang kita korbankan sehat. Nah, itu dibuktikan dengan surat SKKH ini. Yang keempat, kita juga bisa memastikan bahwa daging yang kita korbankan, kita bagikan kepada masyarakat itu adalah daging yang sehat juga. Seperti itu. Jadi memang surat keterangan kesehatan hewan itu memang sudah wajib gitu ya Ibu untuk sebagai syarat gitu. Apalagi menandakan kalau hewan itu sehat. Apalagi kita itu di Kabupaten Kebumen punya produk unggulan gitu ya, produk unggulan sapi PO Kebumen, dan itu pasti sudah harus setiap peternak memegang surat itu ya Ibu ya, kalau nggak salah. Kalau mau melalu lintaskan keluar kabupaten gitu ya Bu ya. Seperti itu. Oke, dan ini Ibu Ike, dokter hewan Ike, itu kan di Dinas Pertanian dan Pangan itu selaku medik veteriner. Nah, ini sekarang saya mau nanya tentang kedinasannya ini Bu. Jadi untuk ini bisa disebut wabah nggak sih ya Bu?
wabah PMK gitu. Ya, kalau wabah itu, kalau wabah ya di kesehatan hewan itu yang menentukan Menteri Pertanian. Oh gitu. Nah, Indonesia ini khusus PMK yang sudah ditetapkan itu baru Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh. Kalau di kita Jawa belum Tengah ya. ini sebenarnya sudah tertular karena beberapa kabupaten itu sudah banyak kasus yang positif maupun yang masih dicurigai. Nah, Ya. kalau di Kabupaten Kebumen sendiri? Nah, Kebumen sendiri kita masih bertahan, ya. Memang sudah ada laporan, tapi kami sedang kirim ke laboratorium. Semoga saja hasilnya negatif seperti itu. Amin. Moga-moga saja negatif, karena kita selalu pastikan gitu. Saya yakin Ibu Ike dan teman-temannya gitu melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen pasti akan memantau terus gitu dan juga mendampingi gitu setiap kita ada posnya di setiap puskeswan setiap puskeswan untuk pemantauan atau pemeriksaan hewan-hewan yang terindikasi atau ada gejala gitu Ibu. Dan kemudian untuk langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dari Dinas Pertanian ini? Ya, kebetulan dari bidang peternakan ini kemarin sudah mengadakan rapat koordinasi. Di sini sudah membentuk unit respon cepat, unit reaksi cepat, ya, yang di situ timnya itu termasuk dari instansi eksternal. Di sini ada Kapolres beserta jajarannya sampai Polsek, kemudian ada Dandim, kemudian dari BPBD, Bapeda, kemudian lingkungan hidup, PMI juga kerjasama, dan dari tim yang di dinas ini, ya, semua sudah bergerak bersama untuk kewaspadaan PMK. Kemudian juga sudah menyusun surat-surat edaran tentang lalu lintas ternak, kemudian tentang bagaimana menghadapi ini menjelang Idul Kurban. Sebentar lagi kita membuat surat edaran tentang Idul Kurban di masa PMK ini. Kemudian untuk teman-teman yang di lapangan kita sudah membagi tim, jadi kita ada tim yang masuk zona kontak, kemudian zona non kontak. Jadi untuk tindak lanjut seandainya ada kasus kita sudah siap, ready seperti itu. Jadi memang Dinas Pertanian dan Pangan khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan itu sudah benar-benar siap untuk menghadapi nanti hari raya Idul Kurban yang tentunya juga mungkin nanti berpotensi Ibu berpotensi, walaupun harapan kami kan juga pastinya akan negatif semua Ibu. Harapan kami negatif semua, tetapi alangkah baiknya kalau kita mencegah terlebih dahulu. Ternyata tadi kebijakannya juga sudah disiapkan juga, membuat surat edaran juga begitu ya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Dan sahabat tani, sepertinya kita sudah lama sekali duduk di sini begitu ya, dan Ibu Dokter Hewan Ike juga sepertinya masih punya kegiatan lain dan sibuk sekali ini kayaknya Ibu karena kan sedang musim PMK juga dan ini sedang persiapan juga Idul Kurban tadi. Dan sahabat tani, lain kali atau lain waktu kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang peternakan dan kesehatan hewan, tentunya dengan narasumber lain yang lebih ahli lagi di bidangnya gitu. Nanti kita jadwalkan, tenang saja sahabat tani. Dan untuk Ibu Ike, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mengulik lebih dalam lagi tentang PMK tadi, dan ternyata ini lumayan amat sangat ini bermanfaat buat saya juga tentunya ini sebagai masyarakat awam tentang PMK tersebut. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan mungkin ada closing statement atau pesan untuk masyarakat. Terima kasih. Di sini harapan kami yang perlu kita tekankan ya, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus PMK khususnya di Kabupaten Kebumen ya. Memang peternak ataupun pelaku jual beli ini sepertinya merasa keberatan, tapi harapan kami demi keamanan bersama, kita semua sepakati dulu kita untuk jual beli ternak lokal saja. Jadi sementara jangan mendatangkan ternak dari luar daerah yang kemungkinan dari lokasi
daerah tertular ataupun di jalan ada resiko penularan. Iya, ada resiko tertular di jalan. Karena itu harapan kami, mari kita sama-sama pertahankan Kebumen yang bebas PMK ini agar semua peternak termasuk juga pelaku jual beli bisa untung nanti di musim Lebaran haji nanti, laku keras ternaknya. Jangan sampai tertular. Iya. Jadi sahabat tani diingat-ingat ini pesan dari Ibu Dokter Hewan Ike bahwa kita sementara aja dulu nggih Bu, sementara jual belilah produk ternak lokal dulu gitu. Jangan sampai jangan yang dari luar karena beresiko juga. Ini juga demi Kebumen yang bebas dari virus PMK. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Niasi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama.